Merekalah orang suci, pilihan Tuhan dalam cinta sejati. Mereka dimahkotai kemuliaan abadi dan gereja disinari ajaran mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini bersama dengan gereja kita memperingati atau pesta 2 dari 12 Rasul Yesus, yakni Santo Simon dan Yudas. Melalui Ekaristi ini kita juga membuka hati kita terhadap pewartaan sabda yang mengisahkan mengenai panggilan ke-12 Rasul ini. Panggilan menuntut jawaban, dan jawaban membutuhkan komitmen sampai akhirnya sungguh-sungguh memperjuangkan iman, memberikan kesaksian sampai mati. Semoga semangat Rasul ini menginspirasi kita yang hidup pada zaman sekarang untuk tetap mewartakan iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, karena pewartaan para rasul, kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadius, gereja-Mu tetap berkembang subur menjadi tanda penyelamatan, dan semakin banyak bangsa percaya padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan umat kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait kudus Allah dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang sederhana. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji, kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalaman ia berdoa. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil para murid,
lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kelak berkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti di suatu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar para murid dan banyak orang lain pendatang dari seluruh Yudea dan Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga yang kerasukan roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari dikasih Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Dari kelompok 12 rasul ini, kalau boleh saya membagi-bagi, sebetulnya ada beberapa jenis tipe. Tentu ini bukan karena Yesus yang membuat, tapi karena pengamatan saja. Satu, orang yang paling dikasih Tuhan adalah Yohanes. Dan dia memberikan kesaksian itu, kepercayaannya kepada Yesus dalam Injil Yohanes. Dan disebut dalam Injil juga Yohanes ini orang yang dikasihi Tuhan. Berikutnya yang kedua, yakni kelompok dekat. Siapa kelompok dekat itu? Yakobus, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mengapa disebut kelompok dekat? Karena 3 orang murid ini dalam peristiwa-peristiwa penting Yesus dia ada di Gunung Tabor, di Taman Getsemani, dan di beberapa tempat yang lain. Dekat. Nah, yang ketiga kelompok yang memang tidak banyak disebut dalam Injil. Yang tidak disebut dalam Injil salah satunya adalah yang kita peringati hari ini, Yudas. Kalau Simon disebut dalam Injil pada saat perjamuan malam terakhir. Ketika Yesus bersama dengan mereka saat perjamuan terakhir, Simon itu bertanya kepada Yesus, mengapa rahasia itu diberikan kepada kami, diceritakan kepada kami, bukan kepada mereka? Nah, lalu Yesus menjelaskan dan seterusnya. Nah, Tadius ini sama sekali tidak disebut dalam Injil riwayatnya, ucapannya, perkataannya, tingkahnya. Hanya disebut dalam panggilan 12 rasul ini. Melihat jenis-jenis, kalau boleh saya membahasakan jenis-jenis rasul ini, sepertinya kedekatan Yesus, kiprahnya satu sama lain berbeda. Meskipun demikian, ke-12 rasul itu merupakan peletak dasar iman kita, kecuali Yudas Iskariot. Nah, kita hari ini memperingati Simon dan Yudas, bukan yang Iskariot, tapi Yudas Tadius. Simon itu artinya yang rajin, semangatnya membara dalam hal mempelajari, menaati hukum Taurat. Dan ini garis keras. Dan dia beberapa kali disebut dalam sejarah juga semangat untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Roma. Siapa tahu Mbak Menawa kalau zaman sekarang ya demo-demo itu ya, senang gitu ya. Taat pada hukum Taurat. Radikal bisa jadi, tapi ikut Yesus. Nah, yang Yudas ini memiliki arti berani, dan tidak disebut banyak dalam Injil. Hanya oleh gereja melalui tradisi, Yudas Tadius ini diakui, disebut-sebut sebagai pelindung bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, mengalami
kehilangan harapan, maka ada novena Yudas Thaddäus. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, anak-anakku juga, kalau mengalami kesulitan hidup, kehilangan harapan, carilah, doakanlah novena Santo Yudas yang Thaddäus, jangan yang Iskariot, nanti malah keliru. Nah, peringatan ini mengingatkan kepada kita sekurang-kurangnya saya. Rasul-rasul ini diperingati karena bertahan kepada iman akan Yesus yang semula motivasinya macam-macam, tapi akhirnya disatukan oleh Yesus dan endingnya adalah menjadi martir. Maka kasulannya warna merah, peringatan para rasul yang sekaligus dua rasul ini martir di Persia, kalau sekarang Iran. Kita berharap semoga doa-doa dua rasul ini menyemangati kita untuk tekun setia kepada Yesus, mewartakan Yesus, dan Yesuslah yang kita cari. Itu yang menjadi kekuatan kita melalui peringatan kedua rasul ini. Moga-moga melalui doa mereka kita disemangati dan juga dikuatkan dalam pewartaan kita tentang Yesus, dalam cara-cara kita, cara hidup kita, dan dimanapun kita bertugas, berkarya, dan menjalankan kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita hening senak meresapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, karunia cinta kasih-Mu telah kami terima. Maka terdorong Roh Kudus, kami mohon, semoga perayaan suci yang kami langsungkan ini untuk menghormati Rasul-Mu Santo Simon dan Yudas selalu menguatkan kami dalam cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perjamuan ini. Sampai ketemu besok pagi di channel dan jam yang sama. Kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah, kita diutus. Amin. Dadah, dadah, tarang. Selamat beraktivitas.